Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai buying the rumor and selling the news. Satu fenomena trading yang sering kali terjadi di market. Dan buat elu yang sudah nonton DCWT dalam 2 minggu kebelakang secara seksama, kemungkinan besar mulai sedikit gelisah nih. Ya, kenapa gelisah? Kita akan jelaskan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, seperti biasa disclaimer, ini semua bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi, and this segment is brought to you by Toko Kripto. Ya, nanti di belakang kita ada pengumuman yang luar biasa dari Toko Kripto, tentunya bisa bikin lo makin cuan juga, terutama buat lo yang suka pakai kartu apa nih ya, kartu yang biasa digesek buat belanja nih ya. Ntar deh ya kita bahas di belakang ya. Balik dulu ke menu utama kita mengenai buying the rumor and selling the news ya. Nah, jadi langsung aja straight to the point. 2 minggu ke belakang kita sudah ngomong berkali-kali bahwa ini kita lihat nih, apakah market akan bereaksi over positif, over bullish nggak nih saat menuju ke tanggal 20. Nah, kita bisa lihat di sini faktanya ya, walaupun sempat digempur dulu oleh beberapa berita yang nggak terlalu bagus, turun dulu, tapi kita bisa lihat dari tanggal 10 Januari, 10 hari ke belakang, market rally lagi. Ya, seperti dikasih news bagus, bullish dan bullish terus newsnya ya dari hari ke hari. Ya, tadi pagi aja Trump baru mengumumkan bahwa mereka akan membuat kripto ini menjadi national priority. Ya, waduh, luar biasa, market naik lagi ya. Nah, tetapi bagi lo yang tahu ciri-ciri utama dari buying the rumor and selling the news, ini sedikit gelisah ya. Sekali lagi, ini bukanlah satu hukum yang pasti seperti gravitasi, lo lempar apel pasti jatuh. Enggak, bukan ya. Tetapi ini adalah ciri-ciri. Begitu sama kayak lo melihat kayak mau hujan, lo ngelihat ke atas, waduh, ini udah mendung ya, udah gelap, suhu udah makin dingin, sedikit gerimis, angin udah mulai kencang. Wah, possibility hujan besar. Nah, ini juga sama. Ini adalah ciri-ciri awal. Pasti hujan nggak? Pasti ngedrop nggak? Nggak pasti. Tetapi lebih banyaknya hujan, lebih banyaknya ngedrop kalau terjadi seperti ini. Ya, jadi sesuai dengan namanya ya, buying the rumor and selling the news ini, orang duluan mencoba untuk front running market sebelum terjadi si newsnya itu dirilis. Begitu ya. Nah ya sekarang mulai sedikit kerasa kan. Kalau buat lo yang belum dengerin beberapa DCWT sebelum-sebelumnya, sekarang udah dengerin penjelasannya, mungkin sedikit keringetan nih. Waduh, apakah akan koreksi atau tidak? Nah bang, ini cuma perasaan lu aja atau ada datanya nih bang? Ada datanya dong. Kita ini kan channel data, fakta, dan statistik. Pasti ada data, fakta, dan statistiknya ya. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu mengenai ETF spot, di mana dia dirilis di tanggal 10 Januari 2024 ya. Apa yang terjadi di tanggal 10 Januari 2024? Gue udah siapin nih ya. Di tanggal 10 Januari 2024 yang terjadi adalah market rally tipis ya, 1,18%. Udahnya besoknya bingung, loh kok nggak ngepam lagi? Ternyata apa? Lusanya tanggal 12 Januari ngedam 7,67%. Dan kalau lo cari dari week tertinggi sampai week terendah, movementnya ini minus sampai 21%. Begitu. Nah, ini adalah classic buying the rumor and selling the news. Ada lagi nggak bang contohnya? Ada ya. Halving ya. Halving tuh terjadi di tanggal 20 April. Mau tebak apa yang terjadi di 20 April? Di 20 April sempat rally dulu sebenarnya. Sempat rally dulu beberapa hari, and then what happened? Boom, ya. Buying the rumor and selling the news. Begitu. Jadi ini terjadi berkali-kali. Bang, mungkin nggak sih bang ada yang tiba-tiba berita bagus langsung ngepam? Ada nggak contohnya? Ada. Contohnya adalah Cardano. Cardano di November, ini gue ingat banget ya, karena gue salah satu holder Cardano juga. Tiba-tiba, boom, Cardano gue kok jadi gede banget nih secara uang fiatnya. Ternyata Hoskinson baru saja mengumumkan bahwa dia akan kerjasama dengan lawmakers di DC. Jadi kayak semacam konsultan lah gitu ke negara. Wah, itu membuat Cardano ngepam dengan cukup gila ya. Nah, itu semua terjadi tanpa ada rumor, tanpa ada goreng-menggoreng dulu. Langsung tiba-tiba keluar newsnya, boom, naik dengan luar biasa tinggi. Begitu. Dan sampai sekarang, wah, signifikan di atas dari harga sebelum November. Begitu. Nah, jadi ya seperti yang gue bilang, ciri-ciri awalnya adalah apa? Ciri-ciri awalnya adalah ada rumor yang bikin hype dulu nggak? Kalau ada rumor yang bikin hype dulu, kita harus waspada, ada possibility bisa terjadi buying the rumor and selling the news. Suka nggak suka, ya lu bisa lihat sendiri.
bukan gua ngomong ya. Lu bisa lihat sendiri media kira-kira dalam berapa hari ke belakang isinya semua news mengenai kripto gimana nih? Bullish, bullish, bullish kan? Nah, maka dari itu kita punya resiko yang cukup besar bisa terjadi buying the rumor and selling the news. Sekali lagi, ini bukan pasti dan bukanlah satu sinyal untuk, oh kata Bang Toshi bakal turun nih, kita nge-short. Bukan. Itu juga sama bodohnya dengan kalau lo berpikir, udah nih, tanggal 20 kita ngelong gede-gedean kaya sehari. No. Justru gue sangat tidak menyarankan buat lo berspekulasi gila-gilaan pada tanggal 20. Kalau bisa puasa dulu trading futures. Spot tetap boleh lah ya. Nah, jadi gimana Bang solusinya? Ya solusinya suka nggak suka adalah akumulasi DCA begitu. Dan untuk posisi futures ya tunggu sampai ada setup. Kalau ada setup buka, kalau nggak ada ya jangan dipaksa gitu. Jangan lu buka posisi cuma karena ada news tertentu. Nggak bisa, harus ada setupnya begitu. Nah pertanyaannya, lu akumulasi bisa di mana? Lu bisa pertimbangkan untuk akumulasi di toko kripto. Kenapa di toko kripto? Karena di toko kripto yang paling penting, yang nomor satunya dulu nih ya, mereka itu legal. Sudah beres legalitasnya semua, udah lama juga sih beresnya ya. Jadi mereka ini sudah terdaftar, diawasi dan juga diberikan izin. Katanya sekarang udah mulai geser ke OJK nih. Tadinya tuh kan oleh Bapepti ya, tapi katanya nanti pelan-pelan transisi ke OJK ya. Nah, apapun itu ya udah legal. Dan selain itu juga yang lebih penting lagi menurut gua adalah urusan pajaknya. Urusan pajaknya semuanya sudah otomatis, lu tinggal lapor saja SPT ya, walaupun katanya sekarang mau lapor SPT belum bisa pakai Cortex ya. Berarti manual lagi ya tahun ini. Nggak apa-apa lah, tapi intinya pelaporannya gampang ya. Dan selain itu juga yang gue suka adalah toko kripto ini bisa dari pemula sampai ke advance pun semuanya bisa feel at home di toko kripto ya. Ya apa namanya, apalagi di masa-masa new all time high ya, di masa-masa tahun-tahun new all time high ini adopsi dari kripto di Indonesia maupun di luar negeri itu semakin besar begitu. Jadi wah luar biasa lah ya. Nah sekarang kita akan ngomong juga mengenai yang tadi gue sedikit singgung di depan nih. Jadi toko kripto sekarang sudah ada kerjasama dengan OCBC. Sebenarnya udah mulai dari tanggal 19 November kemarin. 19 November kemarin ya, di mana mereka sudah kolaborasi pertama. Tetapi di tahun ini di 2025 mereka merilis kartu debit ya. Wow, jadi ini mantap nih ya, apalagi buat lo yang suka keluar negeri. Kenapa? Nanti kita bahas lebih detail lah ya. Jadi intinya ini nama kartunya adalah kartu Global Debit Toko Kripto, di mana ini itu bisa ngasih cashback tapi anti holdback ya. Total cashback sampai 475.000. Mantap ya. Langsung kita bahas. Jadi apa saja manfaat utama dari si kartu Global Debit Crypto ya? Debit Toko Kripto. Yang pertama, auto cuan transaksi di luar negeri, bebas konversi. Nah, ini cocok nih ya. Kadang-kadang gue juga suka kesel konversinya ya. Nah, di sini bebas konversi karena langsung debit dari rekening 12 mata uang. Ada IDR, USD, ada juga Australian Dollar, SGD, JP, Euro, banyak lah ya. Ini mata uang yang gede-gede semua adalah ya. Next, di sini juga transaksi online dalam dan luar negeri. Bisa belanja online langsung debit dari 12 mata uang tanpa biaya konversi. Sekali lagi ya, jadi cocok banget buat orang yang memang Mr. International begitu, Mr. or Miss lah ya, bebas ya. Lalu selanjutnya adalah bebas biaya tarik tunai di Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Nah, buat lo nih yang suka ke 3 negara itu, which is ini lumayan dekat lah sama Indonesia ya, lo bisa tarik semua dengan tanpa biaya sama sekali begitu ya. Dan juga kemudahan untuk komunitas Web3 dan kripto. Nah, ini makanya kenapa kerjasamanya sama toko kripto ya. Jadi kartu ini juga memberikan kemudahan bagi komunitas Web3 dan penggemar kripto, memungkinkan mereka terhubung lebih dekat dengan dunia perbankan dan transaksi digital ya. Apa saja benefitnya? Langsung kita bahas satu persatu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat yang pertama itu adalah cashback 100.000 untuk nasabah baru OCBC. Jadi buat yang belum punya rekening, wah boleh nih pertimbangkan ya. Karena saat lu buka rekening, tempatkan dana, jaga saldo minimal 1 juta selama 1 bulan pertama, transaksi debit minimal 1 kali di merchant offline, and then lu bisa mendapatkan cashback 100.000 ya. Lalu yang kedua, cashback 5% maksimum 25.000 per bulan dengan top up wallet toko kripto minimum 100.000. Jadi ya makanya kerja sama toko kripto ya. Dan juga 5% lagi cashback maksimum 50.000 setiap bulan dengan transaksi recurring payment pakai kartu Global Debit Toko Kripto minimum 100.000 di merchant subscription pilihan OCBC ya. Nah, periode untuk yang ini berlangsung hingga tanggal 30 April. Jadi masih lama ya. Dan ini berlaku untuk 5 bulan pertama sampai periode program berakhir begitu. Syarat dan ketentuan kalau pengen baca lebih detail silakan bisa nanti klik ya. Nah,
Cara untuk mendapatkannya seperti apa? Simpel, yang pertama daftar di toko kripto, pastikan kamu sudah memiliki akun di toko kripto. Jika belum, nah pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah nih. Karena saat lu menggunakan link referral kita di bawah, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Yang kedua, lu tinggal ajukan kartu global debit toko kripto. Untuk pendaftarannya kartu kreditnya itu bisa lewat sini ya, ada linknya, nanti bisa gue taruh juga di bawah. Dan yang ketiga adalah aktivasi kartu. Setelah pengajuan disetujui, ikuti petunjuk aktivasi yang disediakan agar kartu bisa langsung digunakan untuk bertransaksi dan tinggal dinikmati saja. Begitu ya. Jadi sekali lagi buat lo yang hobinya traveling nih ya, malas sama konversi-konversi, pengen dapat cashback, pertimbangkan untuk menggunakan kartu Global Debit Toko Kripto ya. Mantap. Dan ini setahu gue yang udah bisa di tap nih. Nggak harus yang kayak yang dulu kan harus digesek dan lain-lain. Ini bisa langsung di tap, nggak perlu lagi pin-pin dan lain-lain. Cuman pastikan jangan hilang ya kalau di tap begini ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya, dan selanjutnya juga ya buat lo yang tertarik ya silahkan bisa ke cabang OCBC terdekat juga ya. Oke, balik lagi ke fitur-fitur yang gua suka banget dari toko kripto. Untuk para newbies lu nih ya, ada orang yang suka ngomong gini, "Bang, aduh bang, di itu gue suka kelewat bang. Gimana ya bang kalau kelewat?" Ya sebenarnya kalau kelewat ya nggak apa-apa sih, tinggal lanjut lagi aja. Nah tapi daripada kelewat mulu, namanya juga manusia ya, penuh dengan lupa gitu. Lu mendingan pakai toko kripto, apalagi untuk yang para newbies nih, dan pengen DCA murni. Jadi buat yang pengen DCA murni udah nggak ada alasan lagi nih buat, "Aduh bang lupa." Nggak ada, nggak boleh ya. Nah dan lebih enaknya apa? Misalkan, "Bang, gue mau DCA murni nih, gue newbie. Rencananya cycle ini belum ada rencana lah bang buat pakai TA, masih pusing mau belajar dulu." Nah lu bisa gini, misalkan lu menyisihkan gue 1 juta deh bang setiap bulan buat kripto misalkan. Nah lu bisa tinggal bagi aja, misalkan berarti kan 10 peluru tuh. Untuk sebulan ya, berarti anggap lu mau seminggu sekali, berarti bagi 4 begitu ya, 1 juta bagi 4 itu berarti berapa ya? Atau udah deh biar lebih gampang, misalkan lu mau 500 ribu deh per berapa? 500 ribu per seminggu gitu, per 2 minggu bisa ya. Nah jadi udah nggak ada alasan lagi tuh namanya, "Aduh bang gue lupa bang." Nggak bisa ya, karena lu tinggal depo aja di toko kripto and then beres, langsung mereka yang beliin. Lu tinggal pilih mau apa, BTC, ETH atau yang lain-lain. Tapi kalau untuk murni sih ya, gue sarankan BTC, jangan yang aneh-aneh lah gitu ya. Nah, yang bagus juga di sini setelah lu sudah beli misalkan BTC, Ethereum dan lain-lain, lu juga ada staking ya. Jadi bukan cuma sekedar nganggur aja diam di wallet, tapi lu juga bisa menghasilkan yield dari aset yang lu beli. Di sini ada Polkadot, BNB, AVAX, NIR dan banyak lagi begitu. Bahkan USDT juga nih. Jadi buat lu yang misalkan, "Bang, gua masih belum keluar SOP nih buat beli ya. Gimana ya bang si USDT-nya biar ngasilin duit lagi?" Nah lu bisa pertimbangkan untuk pakai di sini ya, bagian untuk di stakingnya di bagian toko kripto gitu. Jadi lu bisa mendapatkan yield bahkan dari stablecoin lu sendiri sebelum lu pakai untuk beli ya. Nah tentunya buat lu yang mungkin intermediate juga di sini bisa lu melakukan pembelian dengan ya kayak charting lah seperti biasa ya. Tapi jujurnya gue pribadi sih lebih nyaman kalau lu pakai pakai app, lebih gampang sih. Tapi kalau lu pengen pakai desktop juga bisa ya. Karena kalau lihat juga di sini ya, secara overall udah mirip lah ya sama exchanger di luar begitu. Karena memang standar toko kripto tuh sebenarnya bukan kayak exchanger kecil ya. Ini exchanger yang cukup besar dan lu bisa lihat sendiri lah dia itu sebenarnya kerjasamanya sama siapa nih. Nggak main-main ya, kerjasamanya sama nomor 1 di dunia ya. Nah di sini lu juga bisa pakai versi Trading View. Buat lu yang sudah sering nonton DCWT, lebih enakan pakai versi Trading View karena udah biasa lah ngelihat setupnya gitu ya. Nah, jadi lengkap ya, lu mau trading spot untuk para newbies bisa, untuk intermediate bisa, terus jangan lupa juga di staking kan ya. Oke, itu kurang lebih ya. Jadi sekali lagi buat lu yang pengen pakai toko kripto, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Buat lu yang tertarik pengen buka atau pengen dapat si kartu debit dari toko kripto ini, juga bisa lu langsung step by stepnya dilakukan di sini ya. Kalau sudah mulai bisa belanja, silahkan enjoy. Apalagi buat lu yang suka keluar negeri nih, karena 12 mata uang ya, luar biasa. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk toko kripto ya. Sekarang kita akan kembali lagi ke bagian ya itu, buying the rumor and selling the news. Oke, jadi ya seperti yang gue bilang tadi ya, fokus kita tuh adalah ya udah DCA aja. Begitu lu ikutin DCWT sesi 1, sesi 2 ya, sesi 2 untuk alts, sesi 1 untuk BTC dan ada Ethereum juga begitu. Ya lu akumulasi. Itu kayak udah berapa kali kita kasih contoh gitu, orang-orang yang akhirnya, "Bang, bener ya bang, DCA aja bang, mantap, nggak stres, sekarang profit."
Kemarin udah ada yang laporan dapat di 89.800, 91.000, lalu juga ada yang akumulasi lagi di 90 berapa nih? 97.000, 99.000. Jadi dikasih banyak kesempatan untuk terus akumulasi. Nah, tinggal pertanyaan satu, lu mau nggak konsisten, disiplin untuk terus melakukan akumulasi? Karena itu yang susah, disiplinnya. Begitu ya. Dan juga udah banyak loh orang-orang yang tadinya ancur-ancuran di April Maret, minusnya luar biasa, nonton DCWT ya, terus konsisten akumulasi. Itu posisi minus mereka ketutup dengan mereka terus konsisten akumulasi. Gitu di BTC, ALTS dan lain-lain. Begitu. Jadi nggak ada cara cepat, nggak ada shortcut untuk kasarnya lo tiba-tiba boom di market ya. Karena kalau lo terus-terusan nyari shortcut, yang adalah lo di-cut sama market, lo digorok sama market. Itu udah terlalu banyak kasus-kasusnya seperti itu ya. Dan kalau kita mencari jackpot dari jackpot nyari jackpot lagi, yaitu gue udah lihat juga ya, beberapa temen gue sendiri yang gue kenal, ujung-ujungnya wah gila nih dapat berapa ratus juta cuma gini doang, gampang ya, kita cari lagi, ujungnya apa, itu dari uang ratusan juta itu dia cari lagi jackpot selanjutnya, hilang, dan sampai akhirnya sekarang malah ya nggak ada sisa begitu. Sementara gue yang awalnya mungkin diketawain BTC itu kan paling khas tuh, jargon paling khas tuh ya. BTC nggak bisa bikin lu kaya. Siapa bilang? Gue kaya gara-gara BTC kok. Gue kaya gara-gara BTC. Cuman yang permasalahannya, BTC itu mereward orang-orang yang mau sabar. Orang-orang yang mau punya portofolio yang bijak, yang balance. Begitu. Karena kalau lu nggak balance, ya sama aja kayak lu bikin rumah tanpa fondasi. Dan ya silakannya coba ya. Itu rumah mau dalamnya isinya semuanya luar biasa ya, marble dari Itali, leather kursinya juga dari Itali, TV mungkin lo mau beli dari mana lah terserah ya, mungkin yang berapa ratus inci gitu ya, itu semua akan jadi rusak, hancur kalau nggak punya fondasi rumah lo ya. Kasih hujan, angin, boom, rubuh semua ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.